Berita aktual 18 Juli 2025. Pada 16 Juli 2025, Israel melancarkan serangkaian serangan udara presisi terhadap Damaskus, ibu kota Suriah, menyasar secara khusus markas besar militer dan kantor Kementerian Pertahanan serta kawasan di dekat Istana Kepresidenan. Menurut laporan resmi, sedikitnya 3 orang tewas dan 34 terluka akibat serangan. IDF menyatakan bahwa mereka menghancurkan struktur komando yang dituding turut mendukung operasi militer pemerintah Suriah dalam meredam konflik sektarian di Suwaida. Latar belakang serangan ini terkait dengan eskalasi sekte Druze melawan pasukan pemerintah yang berlangsung di wilayah Suwaida, yang telah menewaskan lebih dari 240 orang. Israel menyebut aksinya sebagai upaya melindungi komunitas Druze, sekaligus mencegah penempatan pasukan rezim Suriah di selatan negara tersebut. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini dunia kembali terguncang, bukan karena gempa bumi, bukan karena pandemi, tapi karena tangan-tangan manusia yang haus kekuasaan dan darah. Tanggal 16 Juli 2025, Israel meluncurkan serangan udara ke Damaskus, ibu kota Suriah. Ledakan mengguncang tanah yang sudah lama retak oleh perang, dan dari kejauhan, bangsa-bangsa hanya menonton atau bahkan memihak diam-diam. Tapi ini bukan sekadar pertempuran dua negara. Ini bukan hanya soal politik luar negeri. Ini adalah pertarungan nubuat. Ini adalah kisah lama yang sedang berulang. Nubuat digenapi di depan mata kita ribuan tahun lalu. Nabi Yesaya telah menyatakan sesuatu yang mengejutkan. Lihat, Damaskus tidak akan tetap sebagai kota, melainkan akan menjadi reruntuhan yang musnah. Yesaya 17 ayat 1. Firman Tuhan sudah menubuatkan kehancuran Damaskus ribuan tahun lalu. Serangan demi serangan, termasuk dari Israel, adalah bagian dari proses penggenapan ini. Damaskus adalah satu dari sedikit kota kuno yang tidak pernah hancur total hingga hari ini. Tapi kini, kita menyaksikan kehancuran itu berproses di depan mata kita. Perhatikan baik-baik, firman ini bukan sekadar ramalan kuno. Ini adalah peringatan keras dari Tuhan yang hidup. Damaskus, kota tertua yang terus dihuni di dunia, kini dikejar bayang-bayang kehancuran. Israel tidak menyerang karena alasan iseng. Mereka mengatakan ingin melindungi komunitas Druze dari bentrokan sektarian di selatan Suriah. Tapi apakah ini hanya persoalan perlindungan? Atau ada rencana ilahi yang sedang bergerak? Tuhan tidak tinggal diam ketika kejahatan menjalar. Ia tidak bersembunyi saat darah orang tak bersalah menodai tanah. Justru, dalam kekacauan seperti inilah Tuhan menyingkapkan kuasa-Nya. Firman-Nya berkata, Aku akan menggoncangkan segala bangsa, dan harta segala bangsa akan datang, dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. Firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 7. Perhatikan saudara, Tuhan tidak hanya mengguncang Suriah, Ia mengguncang seluruh bangsa, termasuk Israel, termasuk siapapun yang mencampuri rencananya. Bagi yang memahami nubuat, ini adalah momen penting dalam sejarah dunia. Ini bukan saatnya bersikap netral. Ini saatnya berjaga. Ketika bom jatuh di Damaskus, jangan hanya pikirkan militer. Pikirkan bahwa langit sedang berbicara. Setiap dentuman adalah panggilan untuk bertobat. Setiap reruntuhan adalah alarm bahwa dunia tidak bisa terus hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Tuhan sedang mempercepat jam profetik. Tanda-tanda semakin jelas. Israel bergerak, Suriah hancur, dan bangsa-bangsa lain mulai menunjukkan posisi mereka.
Kenapa Damaskus? Damaskus bukan sembarang kota. Damaskus melambangkan simbol kekuatan dunia Arab yang menolak Israel, menolak Yesus, pusat perlawanan terhadap Israel, dan tempat perencanaan banyak kejahatan terhadap umat pilihan Tuhan. Ketika Tuhan mulai membersihkan tanah-tanah yang menolaknya, Damaskus menjadi target awal. Israel membombardir Damaskus karena beberapa alasan yang kuat. Damaskus telah lama menjadi pusat koordinasi milisi pro-Iran, termasuk Hizbullah. Iran menyuplai senjata canggih melalui Damaskus, rudal presisi, drone, dan sistem senjata lainnya, yang semuanya mengancam langsung keamanan Israel. Banyak serangan udara Israel di Damaskus menargetkan depot senjata, konvoi militer, atau pangkalan intelijen Iran. Dalam beberapa laporan intelijen, Damaskus berfungsi sebagai pusat perencanaan serangan terhadap wilayah Israel dari Lebanon, Golan, atau Gaza. Ketika Israel mendapatkan informasi bahwa serangan sedang direncanakan atau dikoordinasikan dari Damaskus, mereka melakukan serangan preemptif atau pencegahan. Rezim Assad diketahui memberi tempat dan dukungan bagi kelompok seperti Hizbullah, Jihad Islam, dan Hamas. Israel memandang rezim ini sebagai bagian dari poros perlawanan yang harus dilemahkan. Pada pertengahan Juli 2025, Israel menyatakan bahwa mereka menyerang Damaskus sebagai respon terhadap kekerasan sektarian di wilayah Drus Beduin di Suwaida atau selatan Suriah. Israel mengatakan ingin melindungi komunitas Drus yang memiliki hubungan sejarah dan kultural dengan Israel. Ketika Israel mengguncang Damaskus, itu bukan hanya militer, itu adalah pukulan profetik. Damaskus adalah bayangan dari kekuatan dunia yang menolak Allah dan umatnya, dan Tuhan sedang menjawab dengan api. Bangsa mana yang akan bertahan? Zakharia 12 ayat 3 berkata, "Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Semua bangsa di bumi akan mengangkatnya dan akan terluka parah. Bangsa-bangsa yang mencoba melawan Israel akan terluka. Bangsa yang melawan rencana Tuhan akan roboh. Dan hari ini, Suriah sudah menunjukkan awal dari hukuman itu. Israel mungkin bukan bangsa yang sempurna, tapi ada tangan Tuhan yang tetap bekerja di atas mereka. Ketika mereka bergerak, dunia gemetar. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena rancangan ilahi yang sedang berlangsung. Berhati-hatilah saudara, dunia sedang menuju titik balik dan setiap bangsa akan diperiksa, termasuk bangsa kita. Apakah berdiri menentang kehendak Tuhan, ataukah menjadi alatnya untuk menyatakan terang di tengah kegelapan? Tuhan sedang bertanya, apakah manusia mau mendengarkan peringatannya? Apakah hati ini masih peka terhadap suara nubuat? Atau sudah dibutakan oleh opini dan propaganda? Suriah sedang runtuh, Israel sedang menggenggam peran profetiknya. Dan kita, apakah masih tertidur? Ini waktunya berjaga-jaga, ini waktunya bertobat, ini waktunya menanggapi suara Tuhan yang bergema melalui sejarah dunia. Jangan tunggu sampai bom rohani itu meledak di depan mata. Bangkitlah, bertobatlah, dan lihatlah bahwa segala sesuatu sedang menuju pada genapnya nubuat. Damaskus, Gaza, dan bangsa-bangsa sekitar Israel sedang diguncang. Ini adalah bagian dari persiapan kembalinya Mesias, di mana tanah-tanah sekitar akan dibersihkan dari kekuatan musuh dan umatnya akan kembali ke negeri perjanjian. Israel membombardir Damaskus bukan sekadar karena politik atau keamanan. Tuhan sedang mengguncang kota-kota benteng musuh. Damaskus bukan hanya kota geografis, tapi simbol perlawanan global terhadap rencana Tuhan. Dan ketika Israel bergerak, langit mengizinkan. Karena tangan Tuhan sedang mempercepat nubuatannya. Israel tidak sedang bermain politik.
Mereka sedang menggenapi sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Damaskus akan menjadi reruntuhan, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Tuhan telah menetapkannya sejak semula. Dan jika dunia masih menutup mata terhadap semua ini, maka akan tiba waktunya suara roket tidak lagi hanya terdengar di Suriah, melainkan akan mengguncang semua bangsa yang berdiri di sisi yang salah. Saudara, apa yang masih tinggal di hatimu jika semuanya digoncangkan? Apakah masih ada iman yang murni? Apakah masih ada takut akan Tuhan? Ataukah semuanya sudah dibangun di atas pasir berita dan opini? Damaskus adalah peringatan keras, dan jika kita bijak, kita akan menangis hari ini sebelum bumi menangis besok. Biarlah kita menjadi bagian dari generasi yang berjaga, bukan yang tertidur, yang menangis di mezbah, bukan yang tertawa di tengah dosa, yang memahami waktu Tuhan, bukan yang dibutakan oleh agenda dunia. Karena suara Tuhan tidak akan berhenti sampai segala nubuatan digenapi. Dan saat itu tiba, tidak akan ada waktu lagi untuk bertobat. Yang tertinggal hanya penghakiman. Damaskus runtuh, nubuat bangkit, langit berbicara, dunia menolak. Tapi bagi mereka yang mendengar, hari ini adalah hari keselamatan. Jangan abaikan suara ini. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Damaskus bukan akhir, itu baru permulaan. Dan jika suara ini masih bisa didengar hari ini, maka bersyukurlah, karena itu berarti Tuhan masih memberi waktu untuk bertobat. Tapi jangan bermain dengan waktu itu. Karena ketika jam nubuat berdentang penuh, tidak ada satupun benteng yang bisa bertahan. Tuhan sudah berbicara, dunia sedang merespons. Kini, saatnya kita menundukkan hati. Damaskus bukan akhir, itu baru permulaan. Tapi banyak orang belum sadar bahwa permulaan itu adalah suara lonceng dari langit, yang berbunyi bukan untuk merayakan sesuatu, tapi untuk memperingatkan. Hari-hari ini adalah hari-hari penggenapan, dan setiap hari yang berlalu bukan hanya membawa kita ke arah masa depan, tapi membawa kita semakin dekat pada pengadilan Tuhan yang agung. Tanda-tanda itu sudah tidak samar lagi. Tanda-tanda itu sudah tidak terselubung. Guncangan di langit, guncangan di bumi, guncangan di bangsa-bangsa. Namun betapa banyak yang tetap menutup mata, tetap menggenggam dosa, tetap berpikir bahwa dunia ini masih punya masa depan cerah tanpa Tuhan. Tidakkah kita ingat bahwa Alkitab tidak pernah menjanjikan dunia ini akan semakin baik? Yang dijanjikan adalah pembersihan, yang dijanjikan adalah penghakiman. Dan setelah semua itu, barulah akan muncul langit dan bumi yang baru. Tapi sebelum hari itu tiba, akan ada jeritan, akan ada ratapan, akan ada pemisahan. Saudara, jangan main-main dengan waktu.
Jika hari ini Suriah sedang dipangkas dan Damaskus roboh, janganlah kita merasa aman di kursi empuk di rumah-rumah kita. Karena firman berkata, badai akan bergerak dari bangsa ke bangsa. Apakah negeri kita siap? Apakah rumah tangga kita siap? Apakah hidup ini sungguh-sungguh sudah berdiri di atas batu karang yang teguh? Atau masih terbangun di atas ambisi pribadi, kenikmatan dunia, dan kompromi dengan kegelapan? Damaskus adalah gambaran dari sistem dunia yang akan runtuh. Gambaran dari kota-kota manusia yang menolak Tuhan. Dan jika hari ini satu kota bisa diluluh lantakan dalam waktu semalam, berapa lama lagi Tuhan akan menanti sebelum Ia menyapu semua yang jahat dari muka bumi ini? Firman Tuhan tidak pernah bohong. Ia sudah berkata ribuan tahun yang lalu. Sekarang Ia sedang melakukannya. Karena Tuhan tidak akan berdiam diri selamanya. Ia akan bertindak dan tanda-tanda itu sudah jelas bagi siapapun yang mau melihat. Saudara-saudaraku, mari berhenti sejenak dari semua rutinitas kita yang sibuk. Berhentilah dari semua ambisi yang tidak kekal, karena dunia ini sedang dihitung mundur. Langit sudah bersiap, para malaikat sudah berjaga, tanda-tanda sudah terjadi, dan para nabi yang dulu disangka berlebihan ternyata sedang dibenarkan oleh sejarah. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya akan menonton? Apakah kita hanya akan menggoyang kaki dan berkata, "Itu bukan urusanku," atau kita akan berseru, "Tuhan, jamah aku, bangunkan aku. Aku tidak mau jadi penonton di tengah gelombang penggenapan nubuat ini. Aku mau jadi bagian dari umat-Mu yang setia, yang tidak mencintai dunia, yang berdiri tegak bahkan ketika dunia mulai runtuh." Karena saudara-saudari, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti itu. Ia tidak mencari yang sempurna, tapi Ia mencari yang murni. Ia tidak mencari yang kuat, tapi Ia mencari yang bersandar penuh kepadanya. Bangsa-bangsa akan gemetar, sistem ekonomi dunia akan hancur, pemerintahan akan runtuh, pemimpin-pemimpin jahat akan tersingkir, dan seluruh bumi akan menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya penguasa yang kekal. Apakah kita akan menunggu sampai semua itu terjadi, baru kita bertobat? Atau hari ini, saat suara ini masih bisa didengar, kita berlutut dan berkata, "Tuhan, bersihkan hatiku, bangunkan rohku, singkapkan mataku. Aku tidak mau tertidur seperti dunia ini. Aku mau hidup bagi kemuliaan-Mu sampai akhir. Karena satu hari nanti, langit akan terbelah, suara sangkakala akan terdengar, dan Raja segala raja akan datang, bukan sebagai bayi di palungan, tapi sebagai hakim yang mengadili seluruh bumi. Dan pada saat itu, semua berita yang kita dengar hari ini akan menjadi saksi bahwa Tuhan sudah memberi waktu, Tuhan sudah memberi peringatan, Tuhan sudah memberi suara. Dan jika hari ini kita mendengar suara itu, jangan keraskan hati, jangan tunggu gempa datang ke negerimu, jangan tunggu api membakar rumahmu, jangan tunggu perang menghancurkan kotamu. Karena saat itu datang, mungkin sudah terlambat. Bertobatlah, berserulah, kembalilah, karena Damaskus sudah jatuh, dan setelah itu akan banyak kota lain yang menyusul. Tapi bagi mereka yang bersembunyi dalam perlindungan Tuhan, akan ada naungan, akan ada damai, akan ada kemenangan surgawi. Dan ketika badai datang, mereka tidak akan digoyahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan.
dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.